Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan saya di video membahas soal-soal akuntansi yang topiknya akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Langsung saja ke soal nomor 1. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai manfaat informasi akuntansi manajemen? A. Ditujukan untuk pengambilan keputusan internal manajemen. B. Informasi tersebut didasari oleh aturan-aturan. C. Ditujukan untuk para pemegang saham. Dan D. Memberikan informasi kepada kreditor dan investor. Jawabannya ialah A. Manfaat informasi manajemen sendiri ialah menghasilkan informasi yang fleksibel dan aktual. Yang kedua, membantu perencanaan aktivitas perusahaan. 3. Membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi yang lebih mendekati A, ditujukan untuk pengambilan keputusan internal manajemen. Soal nomor 2, dalam rangka membuat keputusan, apa saja yang manajer perlu tahu? A. Biaya aktual. B. Dianggarkan biaya. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Jawabannya ialah C. Kenapa C? Mari kita bahas satu persatu. Dalam rangka membuat keputusan, seorang manajer juga perlu tahu bagaimana suatu proyek itu direncanakan dan bagaimana realisasinya, sehingga dia maksudnya manajer akan tahu keputusan apa yang akan diambil untuk kedepannya. Jadi untuk A, biaya aktual, dan B, dianggarkan biaya, itu benar ya teman-teman. Jadi jawabannya itu A dan B benar. Soal yang ketiga, manakah dari pernyataan ini yang tidak tepat? A. Ada hubungan sebab akibat antara cost driver dengan jumlah biaya. B. Fixed cost memiliki cost driver dalam jangka pendek. C. Dalam jangka panjang semua biaya memiliki cost driver. D. Volume produksi merupakan cost driver bagi biaya produksi langsung. Jawabannya ialah B. Kenapa B? Kita bahas satu-satu poinnya. Yang pertama, A. Ada hubungan sebab akibat antara cost driver dengan jumlah biaya. Yang ini benar. B. Fixed cost memiliki cost driver dalam jangka pendek. Fixed cost itu memiliki cost driver itu jangka panjang ya teman-teman, bukan jangka pendek. Yang C, dalam jangka panjang semua biaya memiliki cost driver. Nah itu lawannya dari poin B. D. Volume produksi merupakan cost driver bagi biaya produksi langsung. Benar. Jadi yang jawabannya yang tidak tepat ialah B ya teman-teman. Soal selanjutnya, biaya pesanan hanya dapat digunakan oleh A. Perusahaan jasa. B. Perusahaan merchandising. C. Perusahaan manufaktur. D. Semua jawaban benar. Jawabannya ialah D. Karena biaya pesanan itu bisa digunakan oleh perusahaan jasa, perusahaan merchandising, dan juga perusahaan manufaktur. Jadi semua jawaban benar ya teman-teman. Soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan biaya konversi? A. Mencakup semua faktor produksi. B. Termasuk tenaga kerja langsung dan overhead. D. Dalam proses penetapan biaya biasanya dianggap akan ditambahkan secara merata di seluruh proses produksi.
D. Jawaban B dan C benar. Jawabannya ialah D. Kenapa D? Biaya konversi ialah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang termasuk biaya konversi ialah biaya tenaga kerja langsung, atau disebut biaya produksi langsung atau direct product cost, dan biaya overhead pabrik disebut biaya tidak langsung atau indirect product cost. Jadi jawabannya itu ialah D. Yang poin B termasuk tenaga kerja langsung dan overhead benar. C. Dalam proses penetapan biaya biasanya dianggap akan ditambahkan secara merata di seluruh proses produksi. Itu benar ya teman-teman. Jadi jawabannya itu D. Jawaban B dan C benar. Soal selanjutnya, jenis biaya apakah yang merupakan hasil dari suatu peristiwa yang menghasilkan lebih dari satu produk atau layanan secara bersamaan? A. Product cost. B. Joint cost. C. Average cost. D. Separable cost. Jawabannya ialah B. Jenis biaya apakah yang merupakan hasil dari suatu peristiwa yang menghasilkan lebih dari satu produk atau layanan secara bersamaan? Itu pengertian dari joint cost ya teman-teman. Sementara untuk product cost itu ialah biaya yang dilekatkan pada produk tersebut di mana produk tersebut akan dijual. Dan untuk separable cost atau biaya yang dapat dipisahkan ialah semua biaya manufaktur, pemasaran, distribusi, dan sebagainya yang terjadi di luar titik spill out of yang dapat dibebankan ke setiap produk spesifik yang diidentifikasi pada titik spill out of. Sedangkan biaya rata-rata atau average cost yaitu jumlah biaya produksi per unit yang telah dihasilkan. Nah, teman-teman, jawabannya itu jadi B ya teman-teman, joint cost. Oke teman-teman, untuk video pembahasan soal akuntansi biaya dan akuntansi manajemennya cukup di sini dulu ya teman-teman. Untuk video selanjutnya bisa pantau terus channel YouTube ini, dan juga mohon bantuan kepada teman-teman untuk kasih like, comment, and subscribe-nya supaya channel ini terus bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak bagi para penonton ataupun para subscriber. Terima kasih, bye.